Jadi kalau kalau orang bertanya kapan pertama kali Dr. Richard Lee syahadat tuh 2 tahun lalu di Palembang. Tuhan. Nah, ini saya jujur ya. Saya percaya Tuhan Yesus. Wow. Ternyata Dr. Richard Lee ini mempermainkan agama. Kenapa? Dr. Richard Lee ini sampai detik ini tidak mengumumkan, tidak menyampaikan, tidak mempublikasikan di media sosial. Karena di luar sana, teman-teman, di luar sana sudah heboh berita tentang mu'alafnya Dr. Richard Lee. Bahkan ketika di podcastnya Dr. Richard Lee ini, ketika Ustadz Syam bertabayun kepada beliau, beliau pun juga belum menegaskan bahwa beliau ini masih kafirkah atau sudah mu'alaf. Jadi sebenarnya sudah login atau belum? Saya Pak Ustadz. Iya. Saya lihat berita-berita sama Ustadz Berry. Tapi Ustadz Berry yang nyampein bukan dokter. Iya. Itu yang mau kami tanyakan itu. Nanti ada saatnya Pak Ustadz saya. Apakah ini hanyalah sebuah strategi untuk menaikkan lagi nama beliau, untuk mendapatkan dukungan dari teman-teman muslim, untuk melariskan kembali produk-produk beliau? Ini bisa saja muncul opini di luar sana, sahabatku semua. Jadi langkah yang paling tepat yakni Dr. Richard Lee ini secepatnya mengumumkan, memberitakan ke publik bahwa beliau ini mu'alafkah atau masih kafirkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, yang sedang viral saat ini mengenai Dr. Richard Lee, apakah beliau ini sudah mu'alaf, sudah masuk Islam, ataukah masih di agamanya yang lama? Banyak orang yang mempertanyakan, baik dari kalangan muslim maupun dari kalangan teman-teman kita yang beragama Kristiani atau beragama Kristen. Nah, menurut saya, kalau sekiranya Dr. Richard Lee ini sungguh-sungguh masuk Islam, maka itu tidak ada keuntungan untuk Islam. Setiap hamba Allah yang masuk ke dalam agama Islam karena sudah mantap keyakinannya, sudah yakin dengan kebenaran Islam, itu adalah keuntungan bagi orang itu sendiri. Ya, keuntungan bagi dia sendiri, tidak mendatangkan keuntungan bagi agama Islam. Begitupun sekiranya dia tetap di agamanya yang sebelumnya, walaupun sudah banyak berinteraksi dengan orang-orang muslim, diberikan penjelasan tentang bagaimana Islam, lalu kemudian hatinya sudah terketuk, tapi ternyata dengan berbagai macam alasan, berbagai macam keadaan dia tetap tidak mau masuk Islam, ya tidak masalah. Karena kita sebagai orang muslim diminta hanya untuk menyampaikan saja apa yang kita ketahui tentang agama kita. Perkara kemudian ada orang yang Allah Subhanahu wa taala kasih hidayah kepada dia, itu adalah urusan Allah. Nah, jadi mengenai Dr. Richard Lee ini sudah mu'alaf atau tidak, saya sendiri tidak terlalu tertarik untuk mengetahuinya ya. Karena ya itu adalah hak pribadinya. Kalau seandainya dia itu sudah masuk Islam, tetapi karena berbagai macam pertimbangan, misalnya bagaimana dia dengan istrinya, bagaimana dia dengan anak-anaknya, bagaimana dengan keluarga besarnya, bagaimana dengan tetangga-tangganya yang di agama sebelumnya, banyak hal yang akan dipikirkan oleh Dr. Richard Lee untuk secara tegas mengumumkan keislamannya jika seandainya dia masuk Islam. Jadi kita tunggu saja. Kalau dia ternyata nanti suatu saat mengumumkan keislamannya atau dia bersyahadat mempublikasikan bahwa dia telah masuk agama Islam seperti Pak Deddy Corbuzier, ya kita sebagai orang Islam cukup mengatakan alhamdulillah saja, bertambah saudara muslim kita. Mudah-mudahan istiqomah dalam kebenaran sampai ajalnya tiba, kan begitu saja. Selebihnya apa yang mau kita cari dari keislaman Dr. Richard Lee ini? Nggak ada kan? Nah, kalau toh ternyata masih tetap samar, masih tidak jelas, tidak mau mengungkapkan, tidak mau mempublikasikan, atau masih samar dia ini orang sudah masuk Islam ataukah masih Kristen, ya biarkan begitu saja kalau menurut saya ya. Karena tidak ada pentingnya kita tahu dia sudah Muslim atau tidak. Ya bagaimana nanti kalau ternyata setelah meninggal dunia, dari Ustadz Dery mengatakan dia sudah masuk Islam, tetapi dari beliau sendiri masih samar, belum menyatakan ke publik secara terang-terangan.
yaitu nanti adalah dikembalikan kepada keluarganya yang lebih tahu karena lebih sering berinteraksi dan berkomunikasi dengan keluarganya. Kalau nanti misalnya beliau sudah meninggal misalnya ini ya, lalu kemudian diributkan ini mau, dimakamkan secara Islam atau secara Kristen karena di sini masih ada perdebatan, ada yang berpihak bahwa dia masuk Islam, ada yang mengatakan, "Oh ternyata belum." Kita serahkan kepada keluarganya nanti di situ ya. Kalau misalnya keluarganya kemudian memberikan keterangan yang ternyata dia masuk Islam, maka bisa diambil alih oleh saudara-saudara muslim untuk memberikan hak-hak bagi orang yang telah meninggal dunia sesuai dengan Islam. Tetapi kalau ternyata keterangan dari keluarganya dia tidak masuk Islam, ya silakan saja keluarganya nanti bisa mengurus dengan, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Menurut saya sih itu saja ya, tidak perlu kita repotkan begitu. Siapapun yang mau masuk Islam kita katakan alhamdulillah kalau terang-terangan, kalau enggak ya sudah biarkan saja sudah. Tidak perlu kita, wah ini bagaimana dan lain sebagainya. Nah, apakah Dr. Richard Lee ini mempermainkan agama? Kalau saya lihat sih konteksnya mungkin beliau masih, mempertimbangkan cara yang tepat. Kalau seandainya dia masuk Islam mungkin masih banyak kan hal-hal yang beliau pertimbangkan dan ini memang berat ya, pindah agama itu adalah sesuatu yang cukup berat, tidak bisa kita mendesaknya harus tegas, harus begini, harus begitu, karena kita tidak ada di posisi beliau ya. Kita tidak ada di posisi Dr. Richard Lee, jadi kita tunggu saja kelanjutannya ya. Bagaimana nanti kita serahkan kepada, Dr. Richard Lee. Adapun kita sebagai seorang muslim, ya tentu saja kita berharap banyak orang yang mendapatkan hidayah Islam. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.